Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar duka kaum muslimin. Negeri Seribu Wali, tempatnya para Kabeb Ba'alawi, tempatnya para wali, negeri yang katanya penuh berkah, negeri yang katanya kaya raya, sampai jalannya nggak diaspal. Yang kata Ustadz Abdul Somad, ya, tidak diaspal itu karena tidak mau bekas telapak-telapak kaki para wali itu tertutup oleh aspal, ya. Negeri yang katanya meskipun berdoa di dalam kamar mandi itu tetap terkabul, ya. Dan tentu dengan segudang klaim-klaim dari Kabeb Ba'alawi tentang kehebatan kota Tarim, ya. Akan tetapi kaum muslimin, ada musibah yang menimpa kota Tarim kaum muslimin. Kota Tarim ditimpa banjir bandang. Pertanyaannya kaum muslimin, apakah penduduk Tarim tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tarim ini dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala bentuk musibah, ya. Kok bisa-bisanya sampai terkena banjir bandang, ya? Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Saya ingin mengabarkan tentang keadaan pasca banjir yang ada di Tarim, bahwa alhamdulillah di Tarim sekarang sudah banjirnya sudah hilang. Jadi banjir di Tarim itu tidak menggenang lama, cuma jalan saja gitu, cuma ada langsung jalan, habis itu hilang. Nah, kaum muslimin, alhamdulillah, ya, kabarnya banjirnya sudah hilang kaum muslimin, ya. Dan terjadi banjirnya juga tidak lama kaum muslimin. Ya, jadi genangan airnya nggak lama. Tapi ya tetap saja banjir namanya kaum muslimin, ya, meskipun nggak lama, ya. Dan sebenarnya kejadian banjir yang seperti ini, ya, sebentar kemudian surut, ya, itu bukan sesuatu yang heboh sebenarnya kaum muslimin, ya. Bukan sesuatu yang heboh, ya. Akan tetapi ketika kita melihat ada orang yang sampai membuat video, itu artinya kondisi yang ada di Tarim itu ketika banjir ya sangat mengkhawatirkan kaum muslimin, ya. Dan ini membuktikan bahwa klaim-klaim para Kabeb Ba'alawi tentang, ya, tentang wali-wali yang ada di Tarim, tentang kehebatan Tarim, yaitu semuanya gedabrus kaum muslimin, ya. Kan kita pernah mendengar ada seorang Kabeb Ba'alawi yang bercerita bahwa ada seseorang yang di Tarim itu bisa menahan matahari kaum muslimin. Matahari. Matahari kan di seluruh dunia itu cuma satu kaum muslimin. Nggak ada matahari Tarim sendiri, matahari Mekah sendiri, matahari Madinah sendiri, matahari Indonesia sendiri, kan nggak ada, ya. Tapi ada Kabeb Ba'alawi yang bercerita ada wali yang bisa menahan matahari, ya, sampai penduduk Tarim itu kebingungan kaum muslimin, ya, puasanya lama ini jadinya gitu loh. Jadi matahari ditahan. Kalau matahari cuma satu di seluruh dunia, ketika tertahan di Tarim, artinya seluruh dunia tertahan juga mataharinya, ya. Ini kan cerita-cerita gedabrus kaum muslimin, ya. Katanya bisa menahan matahari, ya, matahari yang jelas mengelilingi dunia. Ya, sedangkan air yang ada di Tarim saja mereka nggak bisa nahan kok kaum muslimin. Ini ngeklaim bisa nahan matahari. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka. Sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan, subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Tuh kaum muslimin, ya, itu kan cerita-cerita gedabrus kaum muslimin. Matahari ditahan. Padahal matahari seluruh bumi ya cuma satu. Cuma satu. Ya. Artinya kalau ditahan luar biasa. Ya, artinya semua permukaan bumi mataharinya tertahan. Ini ngeklaim bisa menahan matahari, tapi menahan air yang cuma ada di Tarim tok,
bukan seluruh Yaman ya, cuma di Tarim nggak bisa. Apanya kalau nggak gedabrus namanya kaum muslimin ya. Dan coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin ya, kita lihat kondisi pasca banjir di Tarim kaum Ini muslimin. saya ini ada di titik terendah. Coba bisa dilihat, ada di titik terendah air yang ada di Tarim. Jadi pusat dari titik terendah dari sungai yang ada di Tarim itu ada dua, tapi dua-duanya itu ada di samping kuliah syariah Universitas Al-Ahqaf. Ada di samping kanan dan di samping kiri. Di kuliah syariah itu di Universitas Al-Ahqaf itu ada dataran di tengah-tengahnya itu. Jadi ini bisa dilihat ya. Ini sekarang sudah aman semuanya. Sudah, alhamdulillah. Bisa dilihat, bisa dilalui motor juga. Tadi malam itu kita lihat banjirnya seberapa. Tadi malam itu banjirnya sampai segini. Banjirnya sampai segini. Jadi mungkin kalau saya ada di sini tadi malam bisa kena banjir, dan kalau dilihat ini bisa tenggelam segini soalnya. Ini bisa dilihat, ini ada besi-besi pun yang ini banyak yang tercabut gara-gara terkena banjir. Nanti kita akan coba lihat di belakang Universitas Al-Ahqaf, soalnya tadi malam itu ada yang roboh pagarnya di Universitas Al-Ahqaf. Jadi lihat ya. Oke guys, kita ini jalan, kita lihat ini ada pintu gerbang yang terbawa arus sampai di sini. Ini pintu gerbang ini. Pintu gerbang terbawa arus sampai ada di sini. Assalamualaikum ya Habib. Jadi ini yang sebelah sini, sebelah di sungainya ini justru malah nggak ada lumpurnya. Kita lihat ini nggak ada lumpurnya, justru yang ada malah apa, batu-batu sama pasir-pasir. Lumpurnya udah keambil semua sama yang ada di atas, keambil sama air. Lihat guys, pohon kurma pun tumbang. Ini juga ada apa, kayak semacam pintu gerbang yang kena air sampai ke bawah ke sini. Ini ada tiang listrik. Ini tiang listrik itu tadi malam menakutkan guys. Tadi malam tiang listriknya goyang-goyang kayak mau. Ini tiang listriknya dari kayu soalnya. Coba lihat. Sampai segini tadi malam, sampai segini. Saya tenggelam taruh tadi. Ini tiang listrik tadi malam itu goyang-goyang. Menakutkan. Tuh kaum muslimin ya, kalau sampai setinggi itu artinya banjirnya besar itu kaum muslimin. Artinya banjirnya besar. Sampai orang ini tenggelam kaum muslimin. Ya, artinya banjirnya besar. Kok sampai banjir sebesar itu tidak ditahan oleh orang-orang Tarim kaum muslimin ya. Orang-orang Tarim kan klaimnya hebat-hebat, isinya wali semua. Isinya wali semua. Berdoa di kamar mandi itu bisa dikabulkan di Tarim kaum muslimin ya. Dan ada satu video yang cukup konyol lah kaum muslimin ya, dari seorang Ba'alawi ya. Habib Ba'alawi ini mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah, itu tanya dulu sama wali. Entah wali apa ya, wali kutub, wali majedub, atau wali apalah ya. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala ini kalau ingin menurunkan musibah itu pasti izin sama wali katanya. Kalau wali tersebut mengizinkan, maka musibah tersebut terjadi. Kalau tidak diizinkan, maka musibah tersebut tidak akan terjadi ya. Tapi anehnya kejadian ini kaum muslimin, musibah itu terjadi di negerinya para wali, yang di sana semuanya wali. Tidak ada anak yang tumbuh dewasa kecuali jadi wali. Bahkan di sana ya anjing pun jadi wali kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Seorang Habib Ba'alawi bercerita
bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menurunkan musibah izin dulu dengan wali. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini gedabrus kaum muslimin ya. Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menurunkan musibah itu izin dulu sama wali kutub. Kalau kutub ACC, maka turun itu musibah. Ya, apakah wali kutub ACC atas musibah yang menimpa Tarim? Ya, banjir di Tarim sudah di ACC sama kutub. Ini gedabrus kaum muslimin ya, gedabrus. Dan orang ini sudah memelintir makna dari ayat Al-Quran, memelintir makna dari kisah para nabi dan rasul kaum muslimin. Nggak pernah Allah Subhanahu wa taala izin kepada nabi untuk menurunkan musibah. Nggak pernah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan iya, tapi kalau izin tidak. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir kepada kaum Nabi Nuh ya. Kemudian ketika menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala tidak izin kepada mereka, tidak. Tapi memberitahu mereka supaya mereka ini tidak terkena azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tersebut. Bukan izin. Ini ngawur ini kaum muslimin ya. Dan memang para kabir Ba'alawi, yaitu kebanyakan ngawur kaum muslimin. Kalau ngomong gedabrus, ya, ngaku bisa nahan matahari, bisa menurunkan rantai emas dari langit. Ya. Jangankan nahan matahari, ya, orang banjir yang ada di Tarim saja nggak bisa tertahan mau nahan matahari. Jangankan banjir yang ada di Tarim, nahan kencing saja nggak bisa. Yang seperti itu kok masih ada yang percaya dengan Ba'alawi kaum muslimin ya. Ya Allah ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran kepada para mukibin kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.